Selamat pagi, siang, malam lagi teman-teman di tempat kalian masing-masing. Kembali lagi di hari Jumat, seminggu setelah hari Jumat Agung dan Paskah. Ya, luar biasa sekali. Tuhan kita itu luar biasa. Maksudnya Dia bisa menciptakan kekristenan ini dengan begitu sederhana gitu. Dia menjalankannya begitu luar biasa berat, namun kita sebagai anak-anaknya boleh menikmati keselamatan itu dengan begitu sederhana, nggak seperti di luar-luar gitu ya. Mari kita masuki pujian untuk bersyukur ya. Telah 4 bulan, masuk ke 4 bulan, itu artinya sebentar lagi banyak di internet berkeluar data-data kuartal pertama penjualan ini, penjualan itu, data-data keluar semua. Dan kita harus bersyukur dengan apapun hasil yang akan kita dapat ya. Mari kita masuk dalam doa teman-teman. Kita tundukkan kepala kita. Kita mengucap syukur. Bapak, terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu, bahkan rintangan yang Kau berikan. Terima kasih Bapak, kami boleh terus tumbuh di dalam iman dan kedewasaan kami ini Bapak. Terima kasih, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bantu kami untuk terus fokus dan terus dapat memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan syukur. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, takkan pernah habis. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, teman-teman, kasih Tuhan begitu luas ya, tak terbatas. Namun gimana ya, kita jadi manusia nih seringkali seenaknya sendiri. Seringkali kita nih merasa sudah enak, kita merasa ditebus dosanya, kalau mau minta ampun tinggal doa gitu kan. Lalu kita seenaknya. Padahal mungkin kita nggak kenal siapa Tuhan itu. Betapa luar biasanya Tuhan kita, anak domba Allah ya, yang mau turun ke dunia untuk tebus dosa kita. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me,
and all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great. And all will see how great, and all will see how great is our God. Kembali lagi bersama saya. Nah, ya. Openingnya harus seperti itu ya, supaya ada ciri khas di sharing persoalan doa. Dan seperti biasa, saya akan mengguncang iman saudara dengan berbagai sharing yang tidak biasa. Openingnya harus heboh ya, supaya Anda tetap stay di video ini gitu kan. Minggu lalu ya, kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Luar biasa sekali ya, setiap perjalanan Tuhan dalam hidupnya, dia datang ke dunia hanya untuk mati gitu. Walaupun kita juga hidup di dunia hanya untuk mati, tapi di sini Tuhan mau tunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal ya, untuk menyelamatkan kita. Nah, ngomong-ngomong soal kasih Tuhan yang luar biasa besar, saya mau kasih tahu bahwa sebuah buku, ya di sini nanti ada fotonya. Nah, buku yang kebetulan ini baru saya beli pada saat pameran Honda yang terakhir ini, yang bulan Maret akhir ini. Jadi kan kebetulan bisa ke TP, jadi saya ke Gramedia. Saya beli, nama judulnya kan Sapiens. Itu adalah riwayat singkat umat manusia yang kebetulan juga belum saya baca, karena saya waktu itu belinya nggak cuma itu saja, ada buku satu lagi yang saya baca, yang satu lagi ini. Nah, sebelum saya baca ini, terus tiba-tiba saya dapat sebuah akun Instagram yang postingannya itu bilang yang mengomentari tentang bom di Makassar kemarin, gitu. Mengkritisi bahwa orang ateis atau yang nggak percaya Tuhan itu adalah orang yang nggak kenal lah. Dia itu punya mental atau kecenderungan untuk melakukan kekerasan gitu. Nah, itu melakukan sarkasme gitu. Jadi karena bentuknya gambarnya sarkasme, terus jadi dia buat ilustrasi. Nanti saya tampilkan juga bahwa oh iya benar nih, teroris yang melakukan bom bunuh diri ini seorang ateis, makanya dia biadab. Nah, terus di situ
waktu digeledah rumahnya si teroris ini, ternyata benar ditemukan buku-buku sains gitu. Salah satunya buku Sapiens itu. Jadi menurut saya lucu gitu kan. Menurut saya lucu, kok kebetulan sekali gitu. Saya mau baca ini, tapi ada tulisan bahwa ternyata yang buku ini konon kabarnya adalah penyebab berbagai orang yang meninggalkan imannya, nggak harusnya cuma Kristen, untuk berubah menjadi ateis atau agnostik, atau juga bisa jadi agnostik karena tidak percaya dengan kehebatan Tuhan, kehadiran Tuhan gitu dalam penciptaan terutama. Nah, namun saya tidak membuang bukunya karena mahal harganya, jadi saya ingin tetap simpan dan saya ingin baca ya, karena kita harus belajar gitu. Akhirnya sebelum saya membaca itu, saya punya gini. Kenapa kita nggak bisa progresif gitu? Nggak bisa progresif dalam arti kita percaya sains, dengan artian memang terjadi gitu, banyak penelitian tentang sains dan terbukti faktanya benar, dan kita juga mengikuti agama, percaya agama gitu, secara spesifik mengikuti kekristenan gitu. Karena kalau kita mau teliti saja, karena saya belum baca Sapiens tadi, yang saya tahu adalah teori Big Bang ya, penciptaan. Nah, saya mau ajak kita berpikir tentang teori Big Bang dan penciptaan yang ada di Alkitab. Mungkin saya salah, jadi saya sarankan teman-teman hanya dengar aja gitu ya, direnungkan saja. Namun saya mau highlight adalah kebanyakan orang Kristen itu merasa kesulitan memikirkan sains. Gak cuma orang Kristen, semualah kasih penjelasan. Kenapa sih kok bisa ada hujan? Kalau di orang menjelaskan bahwa ini ada air, terus ada sinar matahari panas, airnya menguap di atas menjadi awan, terus awan menjadi hujan, orang-orang gitu, mengantuk. Tapi kalau bilang ada jin nangis gitu, wow gitu kan, ternyata ya jin nangis, wajar lah kan, jin kan luar biasa gitu. Atau Tuhan malaikat nangis, ya malaikat luar biasa di atas langit lagi sedih melihat kita, jadi adanya hujan gitu. Orang jadi gampang gitu. Menurut saya itu yang terjadi juga di beberapa orang Kristen dalam menanggapi sebuah kejadian 1 ayat 1 itu tentang penciptaan. Begini, kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu kayak mujizat Tuhan itu kayak magician, snap a finger jadi. Mungkin saja, ini siapa tahu tafsiran saya salah. Tuhan ini menciptakan dunia ini memang dengan proses gitu. Karena di dalam Alkitab, setelah menjadi penciptaan, itu di akhir ayat ditulisnya ada itulah semuanya baik, disebut semuanya baik menurut Tuhan, dan itulah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Enggak pernah bilang hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Nah, karena dia cuma ditulis hari pertama, memang kita harus lihat bahasa Yunani atau Yahudinya ya, maksudnya bahasa asli ya. Tapi kalau dari bahasa Indonesia ini sendiri, sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa hari pertama itu 1 kali 24 jam. Menurut saya hari pertama itu hari waktunya Tuhan. Gitu. Jadi terserah dia mau sehari, mau seminggu, mau berjuta-juta tahun, miliaran tahun seperti yang sains teorikan tentang bagaimana penciptaan bumi. Dulu ada zaman ada dinosaurus, berjuta-juta tahun kemudian punah, kemudian ada kembali zamannya begitu kan. Siapa tahu memang proses pembentukan bumi memang seperti itu begitu. Contohnya dari teori Big Bang. Ledakan besar, yaitu jadi waktu alam semesta itu memang ada materi-materi seperti yang sekarang gini. Cuman kemudian di waktu itu ada ledakan besar sehingga planet bertabrakan, itu sehingga melakukan ledakan besar. Akhirnya planet-planet tadi itu terpecah kecil-kecil menjadi planet-planet yang sekarang sudah ada. Contohnya tata surya kita, ada matahari, Merkurius, Venus, Mars, bumi Mars, dan seterusnya.
Terus kemudian ada asteroid, kemudian ternyata sudah ditemukan ada galaksi lain, nggak cuma galaksinya kita, galaksi Bima Sakti. Itu adalah salah satu bagian dari ledakan Big Bang, ledakan besar, teori penciptaan pertama. Kalau kita teliti lagi lebih jauh, kenapa enggak memang itu caranya begitu? Kenapa enggak memang itu caranya Tuhan lagi, kan kalau kita lihat kan Tuhan melayang-layang di atas air, permukaan air. Terus kemudian dia menciptakan bumi. Nah, siapa tahu memang cara nyiptainnya? Kan Tuhan besar ya, kan Tuhan besar. Oh, ini ada planet. Biar terus jadi besar. Boleh dong, kan boleh. Suka-suka dia gitu. Tapi kita kalau membatasi bahwa Tuhan tuh kalau cipta itu kayak gini, klik, tiba-tiba apa yang kita bayangkan, yang kita lihat sekarang terjadi. Namun mungkin ternyata enggak, bisa saja gitu kan, enggak. Bukti lain, Tuhan itu selalu menggunakan proses. Contoh waktu dia menyembuhkan orang buta, aku lupa tempatnya di mana. Pokoknya orang yang buta yang dia meludah terus campur dengan tanah, ya kan, terus dioleskan. Itu kan merupakan sebuah proses. Maksudnya dia mau ngasih tahu yang aku lakukan ini, mujizat yang aku lakukan ini tidak instan gitu. Siapa tahu ya, ada peneliti gitu kan waktu ngelihat, oh air ludahnya Yesus ternyata maksudnya adalah ini yang buta itu ternyata gak suka cuci muka. Jadi pada saat tertentu ini ketek matanya itu ini cuman kelengket gini. Jadi Tuhan Yesus cuman kasih ludah dan pasir cuman untuk bersihin. Karena teman-teman kalau mau tahu ya, salah satu cara ngilangin karat di besi adalah pakai pasir gitu. Pasir kasih air terus gosok-gosok gitu aja. Ini karat bisa hilang. Salah satunya, siapa tahu sama gitu kan. Tujuannya tidak cuma sederhana itu, cuman karena kita nggak kepingin tahu, pada saat itu tidak ada yang bisa menjelaskan karena keterbatasan bahasa dan literasi tentunya. Akhirnya ya dijelaskan apa yang dilakukan Yesus saja. Mungkin nggak ngerti apa itu ketek yang udah tebel, akhirnya nggak bisa buka lagi matanya gitu kan. Nah itu kita tahu lah, akhirnya kita punya persepsi yang sama bahwa Tuhan kasih kita proses, selalu ngasih kita proses, dan kebaikan Dia itu rancangannya udah luar biasa lah. Kita nggak perlu khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita selama kita berjalan bersamanya. Betul. Namun yang dulu saya pernah katakan, doa tanpa usaha sia-sia. Kalau kita berdoa ingin pinter, ingin dapat ulangan bagus, tapi kalau nggak belajar mau apa gitu. Kalau nggak udah belajar, nggak dengerin guru sama sekali, nggak ada ilmunya, nggak ada yang masuk sama sekali. Doa tidak membuat tiba-tiba kamu menjadi pintar gitu kan. Itulah. Saya mau kasih tahu teman-teman, intinya adalah jangan kita fokus sama mujizatnya gitu. Tuhan datang ke dunia ini punya proses untuk menyelamatkan kita, dan kita di sini sudah diselamatkan, dan kebetulan paling enak juga ya kan, ibadah nggak ada yang ngatur gitu kan. Semua orang mau ibadah model gerejanya masing-masing, gak ada masalah, gak ada yang ngatur. Sehingga memang tercipta banyak, ya ini ada gambar lagi, satu lagi. Nah seperti itu gambarnya. Tuhan sudah memikul salib untuk menyelamatkan kita, tapi sekarang kebalik, jemaat pikul salib untuk di atasnya ada pendeta and get some money gitu, cari uang. Nah yuk teman-teman, kita baik lagi saya ingin selalu ingatkan bahwa jangan terlalu percaya pendeta kalau kita belum belajar sama sekali. Jangan terlalu langsung pasti percaya lah gitu. Karena beberapa pendeta menggunakan teori-teori bukan teori-teori. Ini adalah rumus-rumus motivator sebenarnya yang dipakai motivator untuk membangkitkan semangat kita. Jadi perlulah kita cermat di dalam setiap apa yang kita ambil, keputusan apapun yang kita ambil, langkah apapun yang kita ambil, dan andalkan Tuhan, jangan andalkan pendeta. Karena pendeta juga manusia, dan manusia kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat.
Jadi jangan pernah kamu dewa-dewain yang orang baik ini seakan-akan dia selalu baik, dan anjing-anjingin orang yang jelek seakan-akan dia selalu salah gitu. Kata Panji Pragiwaksono, tidak pernah saya lupa. Oke. Ya, itu teman-teman. Semoga menjadi berkat. Enggak mungkin berkat sih, jadi teguran lah yang lebih tepat ya. Untuk kita sama-sama menjadi orang Kristen yang cerdas, ya kan? Orang Kristen yang beriman dengan benar gitu. Oke, terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, bener ya teman-teman. Lagu ini sebenarnya cukup kesimpulan jadi sharing saya.
terserah ya, Tuhan punya rencana yang dan karyanya luar biasa gitu. Namun kadang-kadang kita aja yang kurang peka gitu. Dan fokusnya kita biasanya selalu di bagian mujizat kan, kayak saya bilang tadi. Padahal mungkin kita aja yang nggak peka gitu. Udah disediain tapi kita nolak gitu. Tapi ya itulah, kita manusia gitu kan, penuh kekurangan gitu. Jadi kita butuh Tuhan yang begitu sempurna, yang gak pernah gagal dalam rancangannya. Mari kita akhiri ibadah kita ada sore, pagi, siang hari ini. Kita tunduk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah kami lakukan, pujian, penyembahan kami Bapa. Kami bersyukur dengan hari yang masih Kau beri. Bersyukur juga untuk tahun baru lagi 2021 kita boleh melewati di masa-masa unik ini Bapak. Dengan penuh sukacita kami terus melewatinya, dengan penuh syukur kami boleh menghadapinya. Itulah yang hanya bisa kami lakukan Bapak. Penuh syukur dan syukur saja yang bisa kami panjatkan kepadamu. Sebentar kami akan melakukan bangkitan kami kembali. Biarlah apa yang telah kami renungkan, kami pujikan bisa menjadi kekuatan teguran terutama untuk dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan amin. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mau dengar, mengikuti ibadah Jumat, persona doa pada Jumat hari ini. Jangan lupa protokol kesehatan, ya kan? Jangan lupa bersyukur terus, pokoknya ya itulah. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. God bless you all.